Dalam pergaulan dunia internasional yang saling ketergantungan terhadap kegiatan ekonomi, tentu membutuhkan suatu kerangka hukum yang lebih seragam, agar kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan secara teratur. Ini menjadi salah satu alasan munculnya UNCITRAL atau United Nations Commission on International Trade Law. Dalam perjalanannya, UNCITRAL berkembang menjadi legal body PBB yang berwenang menangani berbagai isu terkait perdagangan internasional. Melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 2205 tanggal 17 Desember 1966 dengan mempertimbangkan mandat harmonisasi dan penyatuan atau unifikasi hukum perdagangan internasional. UNCITRAL dibentuk agar perdagangan internasional dapat berlangsung dengan lancar. Hal ini sangat penting karena perdagangan internasional sering terhambat atau tidak lancar karena faktor-faktor seperti tidak adanya kepastian hukum atau undang-undang yang ada. Tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, UNCITRAL hadir untuk membuat produk atau instrumen hukum modern yang dapat memberikan persyaratan hukum untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi dunia. Tugas utama UNCITRAL adalah untuk mengurangi perbedaan-perbedaan hukum antar negara anggota yang dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, UNCITRAL berupaya memajukan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif, antara lain dengan cara mengurangi berbagai hambatan dan kesenjangan peraturan di masing-masing anggota PBB. Instrumen hukum UNCITRAL. Dalam mengupayakan harmonisasi hukum perdagangan internasional, UNCITRAL mengeluarkan berbagai instrumen hukum atau disebut dengan teks. Teks terdiri dari legislative text dan non-legislative text. Pertama, UNCITRAL Legislative Text merupakan instrumen hukum yang dapat diadopsi oleh negara-negara melalui pengundangan legislasi nasional. Legislative Text terdiri dari convention, model law, dan legislative guide. Contoh legislative text yang diterbitkan oleh UNCITRAL antara lain sebagai berikut. Kedua, UNCITRAL non-legislative text dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak perdagangan internasional. UNCITRAL non-legislative text terdiri dari rule, note, dan legal guides. Contoh UNCITRAL non-legislative text antara lain sebagai berikut. Organ UNCITRAL. Organ tertinggi UNCITRAL adalah The Commission, yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota yang hadir dalam sidang UNCITRAL, dilakukan setahun sekali secara bergantian di New York atau Vienna. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, The Commission membentuk 6 working group yang menangani permasalahan yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. UNCITRAL terdiri dari 60 negara anggota yang berasal dari 14 negara Afrika, 14 negara Asia, 8 negara Eropa Timur, 10 negara Amerika Latin dan Karibia, 14 negara Eropa Barat, dan negara lainnya. Pada pembahasan ini, yang menjadi titik fokus adalah bagaimana pengaturan UNCITRAL terhadap perdagangan internasional. E-commerce atau transaksi elektronik adalah perdagangan produk atau layanan yang menggunakan jejaring komputer seperti internet. Perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, dan lain sebagainya. E-commerce dikenal karena kemampuannya untuk memungkinkan bisnis berkomunikasi dan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Apakah seseorang sedang berada di Amerika atau misalnya seorang berada di Indonesia, bisnis dapat dilakukan melalui internet. Kekuatan e-commerce memungkinkan penghalang geofisika dapat dihilangkan, membuat semua konsumen dan bisnis di dunia menjadi pelanggan dan pemasok yang potensial. Pengaturan UNCITRAL pada perdagangan internasional melalui e-commerce. Transaksi bisnis internasional e-commerce dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang termuat dalam instrumen hukum UNCITRAL. Kontrak perdagangan internasional secara umum berdasarkan United Nations in Contracts for International Sales of Goods atau CISG.
1980 dan 1986. Konvensi ini mengatur mengenai masalah-masalah kontraktual yang berhubungan dengan kontrak jual beli internasional. Konsep dalam konvensi ini antara lain bahwa kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis atau in writing form, tetapi kontrak dapat berbentuk lain, bahkan hanya berdasarkan saksi. Berdasarkan aturan tersebut, suatu kontrak juga dapat dalam bentuk data elektronik, contohnya dalam format data form yang desain dengan digital signature. Jika dilihat dalam penjelasan tersebut, maka suatu kontrak jual beli secara internasional yang menggunakan digital signature berdasarkan hukum internasional mengikat dan berkekuatan hukum. Kemudian CISG juga mencakup materi dalam pembentukan kontrak secara internasional yang bertujuan untuk menghilangkan petunjuk hukum negara tertentu dalam kontrak perdagangan internasional, serta untuk mempermudah para pihak apabila terjadi perselisihan hukum. Kontrak berdasarkan Uncitrial Model Law on Electronic Commerce. Model law ini mengatur tentang e-commerce secara umum, mulai dari definisi-definisi yang dipakai, bentuk dokumen, keabsahan kontrak, saat terjadinya kontrak, serta model law ini juga mengatur tentang carriage of goods atau pengangkutan barang. Pendekatan yang diambil dalam model law ini adalah bahwa suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena informasi itu berbentuk pesan data atau data message. Dengan pendekatan tersebut, maka satu pesan data apapun, bentuk atau formatnya tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya karena berbentuk pesan data. Pendekatan ini menimbulkan satu kepastian di kemudian hari jika terdapat suatu bentuk atau format data dalam bentuk yang baru. Pendekatan ini juga akan menyebabkan suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan digital signature mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan apabila dalam suatu undang-undang terdapat persyaratan bahwa harus dalam bentuk tertulis, maka persyaratan ini dapat dicapai selama informasi dan data tersebut dapat diakses. Apabila suatu perundang-undangan menghendaki adanya suatu tanda tangan sebagai tanda sahnya suatu dokumen, maka hal ini dapat dicapai dengan cara terdapat suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan seseorang dan juga mengidentifikasi di dalam dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari orang tersebut. Saat ini negara-negara di dunia telah menggunakan digital signature maupun kontrak-kontrak elektronik dalam melakukan transaksi internasional. Karena itu, Uncitrial merasa berkepentingan untuk membuat satu model law yang mengatur mengenai kegiatan perdagangan internasional yang menggunakan media elektronik. Setelah mengeluarkan Uncitrial Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996, Uncitrial kembali mengeluarkan Model Law on Electronic Signature pada tahun 2001. Model law ini diadopsi sebagai penerapan dari Uncitrial Model Law on Electronic Commerce yang disusun untuk membantu negara-negara dalam mengharmonisasikan dan menciptakan secara lebih efektif mengenai tanda tangan elektronik.